Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Evi. Saya masih mengikuti program Guru Penggerak. Nah, di sini saya akan mengemukakan tentang koneksi antar materi modul 1.3. Saya telah mempelajari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro di modul 1.1. Nah, kemudian pada modul 1.2 saya mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pada modul 1.3 saya mempelajari tentang visi guru penggerak. Baiklah, sekarang saya akan fokus pada visi guru penggerak ini. Di awal modul, saya diminta untuk merancang sebuah visi, yang mana visi itu merujuk pada hal apa yang saya impikan ada di suasana sekolah saya dan pada proses pembelajaran yang saya lakukan. Dari beberapa konsep yang saya kumpulkan dan saya gambarkan, maka dirumuskan visi sebagai berikut, yaitu mewujudkan merdeka belajar dan membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Seperti inilah konsep itu terkumpul pada tugas saya diminta untuk menggambarkan impian saya tentang pembelajaran dan lingkungan sekolah yang saya impikan. Nah, saya menggambarkan semua simbol atau ikon yang saya gambar tersebut menggambarkan seluruh konsep yang ada dalam pikiran saya. Bisa disimak di sini. Visi saya adalah mewujudkan merdeka belajar dan murid berkarakter profil pelajar Pancasila. Bisa disimak lagi, di sini ada 6 siswa yang saling bergandengan tangan. Di situ ada 6 aspek profil pelajar Pancasila. Ada kreatif, bernalar kritis, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, dan tidak lupa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di sini ada banyak tempat sampah yang artinya peduli lingkungan untuk siswa menjadi salah satu visi saya. Nah, di sini juga ada banyak media sosial. Di sini ada beberapa gadget di sini. Bisa dilihat. Lalu lingkungan sekolah yang sangat asri, di mana lingkungan sekolah saya adalah merupakan sekolah adiwiyata dan ikut dalam Go Green School seperti itu. Nah, lingkungan sekolah yang asri, lingkungan sekolah yang nyaman akan menjadikan pembelajaran menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Lalu, untuk selanjutnya, langkah-langkah untuk mencapai visi tersebut dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif ini pada dasarnya adalah bagaimana kita memanfaatkan kekuatan-kekuatan untuk mendukung tercapainya visi yang sudah kita rancang dari segala aspek yang mendukung. Mulai dari kekuatan CGP sendiri, lalu ada kekuatan murid, ada kepala sekolah, rekan sejawat, lalu ada komite, ada orang tua, ada alumni, masyarakat sekitar, dan pemangku kebijakan terkait seperti dinas pendidikan. Selanjutnya akan saya jabarkan lagi dengan menggunakan model Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Karena tujuan saya adalah mewujudkan merdeka belajar, maka salah satu aspek merdeka belajar adalah KBM yang menyenangkan. Jadi bagian pada langkah-langkah, hal pertama yang saya lakukan adalah membuat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya pilih adalah bagaimana cara menjadikan pelaksanaan KBM yang efektif, efisien, menyenangkan, serta tujuan pembelajaran juga tercapai. Berikut adalah tahapan Bagja yang telah saya buat. Nah, di sini saya membuat pertanyaan, bagaimana cara menjadikan kelas efektif, efisien, dan menyenangkan, serta tujuan pembelajaran juga tercapai. Di sini ada daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di
Di sini saya harus mengidentifikasi karakteristik peserta didik yang ada di kelas, lalu menyederhanakan penyampaian materi pada peserta didik, membuat perencanaan pembelajaran yang sistematis, memilih media pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan, merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik mayoritas peserta didik, menyelipkan permainan yang berhubungan dengan materi yang diajarkan, lalu adanya ice breaking untuk mengkondisikan otak anak dalam keadaan siap untuk diberi materi, lalu tidak lupa melakukan refleksi dan melakukan evaluasi dari hasil refleksi. Lalu tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, apa yang dilakukan guru untuk menjadikan pembelajaran yang dilakukan menjadi efektif, efisien, dan menyenangkan, serta tujuan pembelajaran juga tercapai. Daftar tindakannya yaitu melakukan daftar tindakan yang ada pada tahap 1, lalu mengeksplor lebih banyak strategi dan model pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, lalu mengetahui media yang tepat dan efektif digunakan pada materi yang disampaikan. Lalu tahap ketiga adalah gali mimpi, di mana ada pertanyaan apa saja hal-hal yang lebih saya lakukan ketika pembelajaran di dalam kelas sudah dirasa efektif, efisien, menyenangkan, dan tujuan pembelajaran tercapai. Lalu bagaimana perasaan saya ketika pembelajaran yang saya lakukan efektif, efisien, dan tujuan pembelajaran juga tercapai dan juga menyenangkan, seperti itu. Lalu daftar tindakan yang perlu dilakukan adalah seperti ini. Lalu yang keempat adalah jabarkan rencana atau desain. Di sini ada pertanyaan berapa pertemuan untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Lalu langkah pertama apa yang paling bisa dilakukan sekarang? Bagaimana kolaborasi antar guru yang dilakukan? Nah, daftar tindakannya adalah sebagai berikut. Lalu yang terakhir adalah atur eksekusi, yaitu ada pertanyaan siapa saja yang terlibat di dalam pencapaian visi tersebut. Nah, daftar tindakannya adalah sebagai berikut. Guru-guru di sekolah ikut terlibat dalam pencapaian visi ini. Peran guru lain adalah untuk membantu merefleksi pembelajaran yang saya lakukan, kolaborasi, eksplor materi yang akan disampaikan. Kepala sekolah juga sebagai pemberi tindak lanjut terkait pembelajaran yang dilakukan. Peserta didik berperan sebagai peserta atau subjek pembelajaran, seperti itu. Nah, terima kasih. Berikut adalah koneksi antar materi yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.